Pemirsa, insiden robohnya Pondok Pesantren Al-Hozini mengungkap fakta mencengangkan. Ponpes dibangun secara tambal sulam yang dinilai abai terhadap aspek keselamatan. Selain abai, pengembangan gedung yang sebagian ruang merupakan musola itu juga dipandang minim perencanaan yang memadai. Selengkapnya dalam Benang Merah, abai konstruksi korbankan santri. Tragedi maut robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Hozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur menyadarkan banyak orang betapa penting arti keselamatan. Idealnya bangunan khususnya Pondok Pesantren atau Ponpes mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi penghuninya, yakni para santri. Bagi santri, Ponpes layaknya rumah kedua. Di sana persaudaraan terjalin erat oleh rasa senasib seperjuangan. Ponpes juga bukan tempat yang semata-mata menyelenggarakan pendidikan agama, tapi menghadirkan ketentraman fisik dan psikologis para santri. Pesantren ini menjadi salah satu model lembaga pendidikan asli Indonesia yang dalam sejarahnya berkontribusi dengan otonomi, independensi, dan juga kerelawanannya ya, mengisi ruang kewajiban negara di dalam pemenuhan hak pendidikan masyarakatnya. Tanpa bantuan negara, pesantren hadir mendedikasikan diri untuk mendidik dan juga memberikan pengasuhan bagi masyarakat, khususnya di masyarakat sekitar. Di samping fungsi pendidikan, pesantren itu juga mengemban fungsi konservasi dan juga fungsi pemberdayaan masyarakat. Pesantren bukan hanya lembaga pendidikan, karena anak-anak santri yang tinggal di situ, dia menjadikan pesantren sebagai rumah keduanya. Karena itu memang butuh safe ya, baik pada aspek fisik maupun pada aspek non fisiknya. Deretan nama besar kiai atau tokoh di balik eksistensi Ponpes dinilai kerap menjadi magnet yang sanggup menarik hati para santri. Mereka datang dari berbagai penjuru dengan meneguhkan nawaitu menimba ilmu. Bagi santri, megahnya fisik pondok bukanlah perkara pondok, namun kuatnya niat mulia itu tanpa disadari mereka pupuk dan sadarkan pada ruang-ruang belajar yang ditopang pondasi-pondasi ringkih. Ponpes dibangun tambal sulam, cermin minimnya perencanaan, sedangkan terhadap bangunan yang sudah ada sebelumnya tidak disertai penguatan konstruksi. Disitulah petaka mengintai. Apa yang terjadi pada Senin 29 September 2025 adalah puncak terabaikannya sisi-sisi keselamatan. Terlalu mahal dampak kelalaian, apalagi sampai merenggut tidak kurang dari 67 santri tak berdosa. Penerapan standarisasi penyelenggaraan pendidikan pesantren itu harus didasarkan kepada kondisi faktual di mana pesantren hadir mendedikasikan diri. Misalnya kalau standar rasio antara jumlah bangunan dengan jumlah santri atau jumlah kamar dengan jumlah santri. Kamar ukuran misalnya 6x8, idealnya itu ditempati sejumlah 10 santri misalnya ya. Standarnya ternyata karena minat masyarakat tinggi dan jika tidak diterima ini nanti akan berpotensi tidak memperoleh kesempatan pendidikan, kemudian 6x8 itu ditempati 20 santri misalnya, 2 kali lipat dari kapasitas. Atau bahasa sederhananya ini over capacity. Kalau diambil snapshotnya, pesantren ini nggak layak karena over capacity,
standarnya satu kamar diisi 10, ternyata diisi 20, kemudian jadi masalah hukum. Nah, ini berarti tidak memahami aspek historis dan juga aspek kontribusi pesantren kenapa itu over capacity. Sangat disesalkan, namun selalu ada alasan bila jajaran berwenang di pondok menempuh pendekatan tambal sulam saat mengembangkan visi pesantren. Keterbatasan biaya menjadi persoalan utama. Situasi ini mengharuskan mereka menunggu dana terhimpun sebelum kembali membangun. Faktor lainnya, semangat kemandirian begitu tertanam kuat di kalangan pesantren. Masalahnya, spirit kemandirian ini sering membuat pesantren segan melibatkan pihak luar saat melakukan pembangunan fisik. Rangkaian kondisi ini memicu tanya, tidak adakah sebagian atau segelintir dari mereka yang sadar akan aspek keselamatan? Haruskah kesadaran itu tergugah oleh hilangnya nyawa? Mayoritas pesantren itu membangun mandiri ya, jadi mereka mengumpulkan sendiri dana secara swadaya, baik dari kemampuan pesantren atau sumbangan masyarakat, sehingga bangunan-bangunan itu memang banyak yang sifatnya seperti tambal sulam begitu ya. Sementara bantuan dari pemerintah itu masih sangat sedikit. Ya ada memang, tapi tidak semua pesantren bisa mendapatkan bantuan, dan kalaupun ada juga tidak semuanya bisa dibantu pemerintah. Biasanya pemerintah juga ada mungkin sebagian pesantren yang mendapatkan bantuan, tetapi secara umum pesantren itu dibangun swadaya sejak dulu oleh masyarakat, oleh kiai, oleh kekuatan organisasi yang menaungi pesantren tersebut. Hingga kini Polda Jawa Timur tekun mendalami kasus ambruknya bangunan musola di Ponpes Al-Hosini yang menewaskan puluhan santri. Tidak kurang dari 17 saksi diperiksa. Pemeriksaan ditujukan untuk mendalami penyebab kegagalan konstruksi. Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan ada indikasi kuat adanya kelalaian dalam proses pembangunan dan pengawasan struktur bangunan. Jadi di sini kami libatkan tim dari Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Krimsus untuk melakukan penanganan proses penyidikan ini. Adapun pasal-pasal yang akan kami sangkakan di sini adalah pasal 359 KUHP dan atau pasal 360 KUHP, kelalaian yang menyebabkan kematian dan atau luka berat. Kemudian kita juga menerapkan pasal 46 ayat 3 dan atau pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung terkait dalam pemenuhan persyaratan teknis bangunan. Pengabaian terhadap aspek struktural dan syarat teknis dalam pembangunan gedung potensial menimbulkan dampak fatal serupa pada tragedi Ponpes Al-Hosini. Bercermin dari tragedi ini, penting adanya pemeriksaan menyeluruh khususnya terhadap bangunan setiap pondok pesantren.